Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tonton Nugraha di video pemodelan animasi 3 dimensi. Nah, di video pemodelan animasi 3 dimensi kali ini, saya akan berfokus pada proses pengaturan kamera, pengaturan cahaya atau lighting, lalu proses render gambar, render video, lalu proses editing di Blender. Maka dari itu, tidak berlama-lama, saya sekarang akan coba pindahkan tampilan layarnya ke Blender. Nah, jadi sekarang kita akan belajar mengatur bagaimana cahaya yang akan kita terapkan pada sebuah karya animasi 3 dimensi, ya. Oke, untuk mengatur cahayanya, pertama-tama kita pindahkan terlebih dahulu ke mode render ya, yang mode yang terakhir ini. Lalu, di mode render ini nanti akan terlihat cahayanya seperti apa, teman-teman ya. Nah, jika kita ingin menambahkan lampu atau lighting secara eh, banyak gitu, kita bisa klik Shift A, kita pilih light, kita pilih jenisnya mau point, sun, spot, atau area. Misalkan di sini saya akan menambahkan lighting point lagi. Nah, ini lighting point-nya sudah ada, teman-teman. Setelah ada seperti ini, tinggal kita coba atur posisinya menggunakan tools movement. Ya, kita geserkan saja. Nah, seperti ini kita geserkan ke bawah, sini. Nah, oke. Kita dekatkan ke objek animasinya nih. Nah, kita coba ketengahkan, kita posisikan berada dekat dengan eh, pemodelan atau pemandangan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, untuk mengatur lighting ini, kita bisa mengatur besarnya lighting itu di pengaturan yang ini, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, di pengaturan yang ini, yang pengaturan dengan logo lampu seperti ini. Lalu kita tinggal atur saja powernya, misalkan menjadi 400 watt. Maka akan semakin terang seperti ini. Kita atur posisinya ke atas lagi, supaya tidak terlalu terang gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk mengatur cara kita mengatur lighting itu. Jadi kita bisa posisikan sesuai cahaya yang kita butuhkan nantinya, atau cahaya arah datangnya cahaya pada objek animasi kita. Selain mengatur lighting, kita juga perlu mengatur kamera. Kenapa? Karena kita akan mencoba merender karya 3D yang sudah kita buat, ya, atau pemodelan 3D yang sudah kita buat ini, teman-teman. Misalkan di sini saya jalankan dulu animasi saljunya ya. Nah, sampai frame berapa ya? Kita coba lihat. Oke, coba play. Oke, sampai frame ke 40 seperti ini ya. Lalu, untuk mengatur kameranya, kita bisa klik logo kamera ini, teman-teman ya. Atau kita klik shortcut 0, ya. Atau numpad 0 maksudnya. Bentar, kita klik numpad 0. Nah, lalu setelah kita klik numpad 0, untuk bisa mengatur posisi kameranya, kita klik panah yang mengarah ke kanan ini. Kita klik saja. Lalu kita pilih, bentar. Oke, kita pilih yang edit sebentar. Oke, ini sulit untuk terbuka sebentar. Oke, kita matikan dulu file Blendernya. Kita coba buka kembali file Blendernya di sini. Oke, sebentar ada eh, sedikit kendala. Nah, setelah kita buka, setelah kita coba buka kembali, saya coba settingkan kembali file Blendernya. Nah, file Blendernya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul nih pengaturannya. Kita atur dulu seperti tadi. Nah, seperti ini. Setelah kita klik panah yang mengarah ke kanan, kita klik
view, teman-teman. Lalu kita checklist kamera to view. Kita klik kamera to view. Lalu setelah kita klik kamera to view, maka kita bisa mengatur kameranya seperti ini. Kita zoom in, zoom out. Nah, kita bisa atur nanti ketika di render dari mana kelihatannya posisinya itu. Misalkan dari sini saja ya. Misalkan dari sini terlihatnya, oke. Saya atur lagi sedikit lagi untuk proses renderingnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Setelah kita atur seperti ini, selanjutnya kita klik nol kembali. Nah, saatnya kita akan masuk ke proses rendering gambar. Nah, untuk merendering gambar, ada dua jenis caranya, yaitu merender gambar dengan tampilan belakangnya itu transparan atau dengan format PNG, dan juga kita bisa merender gambar, tapi secara banyak, namun bagian belakangnya tidak transparan. Nah, langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan teknik tersebut, yaitu pertama-tama kita atur render properties terlebih dahulu. Kita ke sini, ke render properties, lalu kita scroll ke bawah. Di bawah itu ada film, teman-teman ya. Di film ini kita checklist yang transparan. Kita coba checklist yang transparan. Lalu artinya transparan itu adalah transparan ya bagian background belakang itu. Lalu selanjutnya kita pindah ke output properties yang ini yang saya beri warna merah. Di output properties kita bisa mengatur output dari hasil rendernya nanti di file mana. Kalau saya di file TMP di file C ya. Setelah diatur, kita ubah file formatnya menjadi PNG ya. Setelah kita ubah menjadi PNG, kita ubah juga mode warnanya menjadi mode RGBA atau red, green, blue, alpha. Red, green, blue itu adalah channel warnanya, alpha itu adalah transparannya. Seperti ini saja, teman-teman. Lalu setelah kita atur, kita selanjutnya tinggal klik render di atas ini ya. Kita klik render, kita pilih render image. Nah, di render image kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita klik image ya, menu image di atas. Lalu kita klik save. Nah, kita save di mana? Bebas ya. Kita save gambar PNG. Sama. Seperti ini. Lalu kita save as image. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya itu ini, teman-teman. Oke, saya matikan dulu share screen Blendernya. Saya coba share screen-kan hasilnya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, bagian belakang itu transparan atau transparan background. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang, kita masuk ke langkah yang kedua, proses perenderan gambar secara banyak. Bagaimana cara kita melakukan renderingnya? Nah, sekarang saya akan coba buka kembali tampilan Blendernya. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini, kita selanjutnya akan merender beberapa tampilan animasi yang terbentuk menjadi sebuah gambar. Jadi beberapa kumpulan gambar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kan ini tuh kan ada animasi ya teman-teman. Ada animasi si saljunya turun. Nah, salju turun ini akan kita render dalam bentuk PNG supaya nantinya berbentuk gambar, berbentuk frame. Di sini, langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita pergi terlebih dahulu seperti biasa ke render properties yang ini teman-teman. Lalu di bagian bawah, di bagian transparan, kita unchecklist terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, kita pergi ke output properties, di bawahnya render properties, kita klik output properties. Nah, di output properties, kita tinggal masukkan frame awalnya berapa, frame akhirnya berapa. Kalau frame awalnya frame 1, kalau di saya ya. Lalu frame akhirnya bisa ditentukan oleh teman-teman. Ingin sampai berapa frame? Kalau saya sampai 50 frame. Untuk frame rate-nya berapa? Jadi,
Setiap 1 detik itu ada berapa frame maksudnya ya? Bisa dipilih di sini saja. Paling sedikit itu adalah 23 frame ya, atau 24 fps. Nah, selanjutnya setelah kita atur seperti demikian, di file formatnya masih tetap PNG, lalu warnanya jadi RGB saja, karena tadi transparannya kita unchecklist. Setelah kita pindahkan ke RGB, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita klik render ya. Oh iya, tadi kita nanti hasil perenderannya itu akan disimpan pada file TMP ini ya. Selanjutnya kita klik render, kita pilih render animation. Kita tunggu sampai hasil rendernya itu mencapai frame 50. Di sini ada tulisan hasil rendernya, teman-teman ya. Frame hasil rendernya. Masih 3 frame, silahkan kita tunggu sampai frame 50. Nanti kita lihat hasilnya. Bagaimana hasil dari proses perenderan yang kita lakukan ini. Oke, masih frame 7 sampai frame ke-50. Jadi maksudnya 24 frame per second itu tadi itu setiap detik itu yang akan dihasilkan itu adalah 24 frame ya, teman-teman. Kita tunggu sampai ke frame 50 ya. Nanti saya akan coba tunjukkan hasilnya ketika di edit, di export atau di render per frame-nya itu seperti apa, di folder apanya saya akan coba tunjukkan juga. Oke, masih frame 18, kita tunggu sampai frame ke 50. Nah, ini sudah mulai bergerak ya, artinya sudah oke. Sudah frame 21, nanti frame 21 itu yang di rendernya seperti ini, teman-teman ya. Posisi kameranya masih sama, kita tunggu dulu. Masih frame 25, masih setengahnya ya, ada 25 frame lagi. Oke, ini kita masih menggunakan render Eevee ya, karena eh, render Eevee itu adalah render yang paling standar, sehingga tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan juga. Jadi standar gitu. Penggunaan rendernya tidak membebankan eh, penggunaan CPU komputer itu sendiri. Sekarang sudah di frame ke-33, kita tunggu sampai frame ke-50 saja. Oke, masih 37, 38, sampai 50. Oke, kita tunggu dulu. Udah frame ke-44, 6 frame lagi ya. Kita tunggu 6 frame lagi hingga frame ke-50. 48, 49, 50. Nah, sekarang sudah menuju frame 50 ya. Sudah selesai. Sekarang saya coba matikan. Oke, kayak saya coba stop share. Sekarang saya coba share screen, entire screen. Nah, kan tadi kita sudah merender nih hasilnya ya. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita lihat hasil perenderannya di folder kita, di folder C TMP yang ini. Nah, maka nanti hasil renderannya akan terlihat seperti ini. Kita coba buka, kita klik kanan, kita open with eh, Windows Photo Viewer. Nah, lalu kita lihat ke kanan, terus, terus. Nah, masih belum muncul animasinya. Nah, sekarang mulai muncul. Ini berbeda frame ya, berbeda gambar. Satu-satu. Seperti ini teman-teman maksudnya ya. Animasinya itu. Ketika kita buat
menjadi banyak kumpulan gambar, ya. Nah, setelah kita coba merender dengan menggunakan teknik banyak gambar, selanjutnya yang kita lakukan itu kita coba lihat settingan render selain Eevee, ya. Kita coba lihat di render properties. Nah, di render properties ini, render engine itu banyak, teman-teman. Ada Eevee, ada cycle. Nah, cycles itu adalah jenis render yang cukup berat, teman-teman. Nah, namun hasilnya cukup detail seperti ini. Apabila kita ingin oke, tampilan muka saya jadi agak nge-lag ya, karena memang ini membutuhkan kapasitas memori CPU yang cukup besar ya. Di sini ketika kita ingin menggunakan render cycle, kita gunakan GPU compute ya teman-teman. Lalu tinggal di render saja supaya tidak terlalu berat dan hasilnya cepat. Kita kembalikan ke IP lagi. Nah, setelah kita mencoba merender banyak gambar, banyak frame, lalu tadi kita juga mengsinggung terkait render cycle. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mempraktikkan juga bagaimana cara kita merender dalam bentuk animasi secara langsung, ya. Oke, pengaturannya kita langsung saja di sini teman-teman. Kita ke output properties ya, kita klik output properties. Di output properties ini kita scroll ke bawah. Nah, kita coba ubah file formatnya dari PNG ke FFmpeg, MPG video, FFmpeg video. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita ubah file formatnya atau ekstensinya, kita langsung saja teman-teman klik render, pilih render animation ya. Dan nanti otomatis filenya akan tersimpan di folder TMP. Kita pilih render animation, kita tunggu sampai selesai ya, frame ke-50. Oke, saya stop share, saya gunakan share entire supaya terlihat proses rendernya ya. Nah, ini teman-teman. Tadi sepertinya yang awal ketika merender menjadi banyak gambar tidak terlihat ya. Sekarang terlihat. Ketika kita merender, ini framenya akan naik terus sampai frame terakhir. Di sini saya mengaturnya sampai frame 50 saja ya. Karena takutnya terlalu lama untuk video penjelasan ini. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu sampai framenya habis frame ke-50. Baru frame 11 masih ada 39 frame lagi. Nah, jadi nanti kalau misalkan perenderan yang ini, hasil rendernya itu akan langsung berbentuk video, teman-teman ya. Video MP4 gitu. Nah, setelah kita akhiri proses render animation ini, selanjutnya kita akan belajar sedikit-sedikit terkait pengeditan video di Blender ya. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai proses rendernya ini. Kita tunggu saljunya turun ya, teman-teman. Kita tunggu sampai saljunya turun. Ini sudah di frame 29, ada dia sudah di frame 30, ada 20 frame lagi. Kita tunggu dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti otomatis ekstensi filenya akan berbentuk video di folder TMP itu. Oke, sudah frame ke 35, 36. Kita tunggu dulu sampai frame ke 50. Oke, 10 frame lagi ya, sudah frame 40. Kita tunggu sampai framenya selesai. Oke, 7 frame lagi. 6 frame lagi. 5 frame lagi. 4 frame lagi.
Kita tunggu sampai frame ke-50 baru kita cek hasilnya seperti apa. Nah, oke, sekarang sudah mencapai frame ke-50, artinya sudah selesai proses perenderannya. Saya sekarang close terlebih dahulu proses rendernya. Kita lihat ke folder TMP. Nah, ini hasil rendernya. Kita lihat, hanya 2 detik saja. Hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Kurang lebih perenderan video seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, saya coba lanjutkan kembali, teman-teman ya. Saya stop share dulu. Lalu saya coba share screen lagi, tampilkan layar lagi. Nah, saya coba tampilkan layar lagi. Lalu langkah selanjutnya yang kita akan lakukan ya, teman-teman, yaitu kita akan mencoba mengedit video menggunakan Blender. Nah, sebelum mengedit video, di sini saya akan coba contohkan bagaimana cara teman-teman untuk mencari footage-footage gratis. Kita searching saja di sini footage gratis ya, footage video free. Nah, teman-teman bisa manfaatkan website-website di bawah ini untuk mencari footage video yang gratisnya ya. Lalu setelah misalkan dapat nih dari Mixit, nah tinggal diklik saja videonya, lalu di-download saja. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang saya tidak akan coba em, mempraktikkan cara mendownloadnya, saya anggap bisa. Selanjutnya, saya akan coba buka terlebih dahulu Blender untuk videonya ya, teman-teman. Kita klik file ya, di atas sini kita klik file, lalu kita pilih yang eh, new, lalu kita pilih video editing. Kita save yang ini. Oke, kita tunggu. Nah, nanti akan muncul tampilan pengeditan video seperti ini. Sama seperti pengedit editor video lainnya, di sini di Blender juga ada yang namanya timeline ya, teman-teman yang saya beri warna merah ini. Lalu di sini nanti bisa menjadi sumber footage-nya kita cari di situ. Lalu di sini adalah preview videonya. Lalu ini adalah resolusi videonya ya teman-teman. Lalu ini frame awal hingga frame akhir video dan frame rate-nya ada di sini. Oke, tidak berlama-lama. Sekarang saya akan coba contohkan bagaimana cara kita menambahkan video yang sudah kita download ke dalam frame ini. Pertama-tama kita buka filenya dulu ya, file misalkan dari file downloadan. Lalu kita eh, tekan, klik kiri, lalu kita drag, tahan ya, masukkan ke videonya, ke timelinenya maksudnya. Kurang lebih nanti seperti ini teman-teman ya. Kita bisa zoom in, zoom out untuk memperkecil timelinenya. Lalu, selanjutnya setelah kita menambahkan satu buah video, misalkan kita mau nambahin video lagi. Kita cari videonya lagi, ya. Kita cari videonya lagi. Lalu, selanjutnya kita pilih video tersebut. Nah, misalkan saya mau pakai video yang ini nih teman-teman. Yang ini. Oke, yang studio fotografi yang ini ya. Kita klik, kita drag, kita pindahkan ke Blender. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita geserkan misalkan seperti ini. Nah, kita geserkan. Lalu, langkah selanjutnya supaya video ini dapat berjalan dengan baik, karena di sini videonya itu dimuat dengan HD ya, dengan settingan HD. Maka dari itu akan terlalu berat untuk video ini. Lalu langkah yang kita perlu lakukan yaitu mengatur proxinya. Misalkan yang mau kita atur proxinya yang ini ya teman-teman, video yang ini yang kita atur proxinya. Maka kita coba klik audio dan videonya sambil klik shift. Lalu kita klik proxy, lalu kita atur strip proxy time code-nya ya seperti ini. Lalu kita pilih resolusinya jadi 25 dan kita reboot proxy and time index-nya ya. Seperti itu saja teman-teman. Selanjutnya yang akan coba saya perhatikan juga bagaimana cara kita memunculkan eh, apa namanya gelombang suara pada audio video ini ya.
Cara untuk memunculkannya, kita klik terlebih dahulu audionya, lalu kita klik strip, lalu kita klik display waveform. Nanti otomatis akan muncul teman-teman gelombang audionya. Lalu selanjutnya setelah saya praktikkan cara memunculkan gelombang audio, di sini saya juga akan mencoba mempraktikkan bagaimana kita memotong video ini. Caranya kita klik dulu videonya, lalu kita klik huruf K, shortcut K. Nanti otomatis akan terpotong seperti ini, teman-teman. Lalu, bagaimana cara kita menambahkan transisi sederhana pada video ini? Kita bisa gunakan contoh transisi sederhananya yang fade in, fade out. Kita klik videonya dulu, lalu kita klik add ya, teman-teman. Klik add ini, lalu kita pilih, sebentar. Kita klik add, kita pilih fade. Misalkan fade out, yang kayak gini ya. Nah, nanti ketika kita coba play ya, teman-teman, ini akan out, maka akan digantikan oleh video selanjutnya. Kita bisa geser videonya berada di atasnya misalkan. Nah, supaya nanti pas ada transisi fade in, fade out, langsung berubah seperti ini, teman-teman. Oke, di bawahnya ya maksudnya, jangan di atasnya. Oke, kita coba atur dulu sebentar. Nah, ini kita coba pindahkan ke atas, ini di bawahnya. Seperti ini. Kita coba play. Nanti transisinya akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, setelah kita berhasil mengatur transisi, kita bisa mengatur resolusinya di atasnya seperti yang tadi kita sudah sebutkan, sudah saya sebutkan. Frame start and end-nya kita bisa tulis di sini. Lalu terakhir kita bisa mengatur pengaturan rendernya di output ini ya. Kita tentukan foldernya di mana, lalu file formatnya apa ya. Kalau video itu jadinya FFmpeg video. Kita gunakan RGB, lalu kita atur encodingnya ya. Video kodeknya H62264, outputnya medium quality, dan di sini audio kodeknya ubah jadi IC3 ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk penjelasan editing sederhana video di Blender. Untuk praktik pemodelan 3D hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.